Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi, bro. Tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar, tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di undang-undang ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib. Iya, ini mengenai ormas, tentang ormas. Gimana ya? Mungkin salah persepsi tentang premanisme dan ormas, padahal kan premanisme itu adalah tindakan yang negatif, sedangkan ormas itu kan bisa dibilang positif, tapi ada juga oknum-oknum yang seperti apalah itu namanya yang negatif, ada juga tapi tidak semua gitu ya, tergantung. Tapi ya kita lihatlah video selanjutnya ya. Di sini ada video Kang Deddy memberi penjelasan mengapa dia tidak melibatkan DPR buat eksekusi segala masalah di daerah Jawa Barat. Kita simak. Cus. Maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak juga mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarek jente benang di urus saya ganti di Bapak bersih. Sangat mulia ya, kalau melihat dari sudut pandang dari sisi sebelah gitu istilahnya, ya kelihatannya emang otoriter, pengen kerja sendiri. Cuman setelah diberi penjelasan ternyata ada sisi baik yang dilakukan oleh
Kang Deddy Mulyadi ini. Lanjutkan Pak, gas. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak, terorkestrasi. Ada perencanaan, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri Pak. Pak Deddy lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Deddy harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Tadi ya pidato ini. Oke, kalau misalkan mau lanjut, tengok saja di channel Lembur Pakuan Channel ya, untuk video lengkapnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, di sini ada video Kang Deddy ya, yang dijadikan senjata oleh orang tuanya untuk menakut-nakuti anaknya ya. Kita lihat seperti apa videonya. Apa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Awas ya, kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya, sama papa dan mamahnya? Ayo, ayo sobat, ayo nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti, ya. Awas. Di sini ada video anak kecil ditakut-takutin sama orang tuanya, mau dilaporin ke Kang Deddy. Kita lihat seperti apa respon anak kecil itu. Gas. Makan nggak? Mau dilaporin ke Pak Deddy, mau? Makan? Kalau nggak mau makan, dilaporin ke Pak Deddy. Dia masukin barak. Iya. Makan ya? Iya. Ya? Iya. Sok.